Baik, kembali lagi dengan saya Dafa Bintang Ramadan dari Teknik Fisika ITS dengan nomor B5017241044. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas yaitu wavelet. Bisa judulnya ya. Nah, wavelet itu apa sih? Nah, pada eksplorasi geofisika, nah kan kita nggak bisa lihat langsung ke bawah subsurface gitu kan. Nah, jadi yang kita lakukan adalah melepaskan gelombang-gelombang, salah satunya itu gelombang seismik ke dalam bumi. Sumbernya bisa banyak, ada banyak, bisa ledakan atau pukulan, mulai drop gitu. Kemudian airgun atau kalau di laut. Nah, lalu kita rekam balik gelombang yang dipantulkan oleh lapisan-lapisan di bawah permukaan. Nah, proses ini itu bisa dimodelkan secara matematis dengan konsep yang disebut model konvolusi. Jadi begini, nah ya ada tiga elemen kunci di sini, yaitu pertama wavelet, kemudian reflectivity series, atau kalau kalian tahu koefisien refleksi, nah kemudian ada trace seismic. Nah, wavelet, yang pertama wavelet, itu adalah bentuk dari gelombang seismik yang kita kirimkan. Jadi itu adalah simplifikasi bagaimana nanti gelombang kita itu akan terbentuk. Jadi kita berikan jenisnya begitu nanti agar dia terbentuk sesuai dengan hal yang kita inginkan. Jadi wavelet ini bisa punya berbagai bentuk tergantung sumber dan frekuensinya. Nah, selanjutnya adalah koefisien refleksi, di mana koefisien refleksi itu representasi dari lapisan-lapisan di bawah permukaan. Jadi setiap kali ada perbedaan impedansi akustik, nah antara dua lapisan, perbedaan impedansi akustik antara dua lapisan, contohnya batu pasir, kemudian ketemu gamping. Nah, di situ ada refleksi. Jadi nilai Fj itu berkisar antara -1 sampai +1. Ya, kalau dia positif, berarti ada peningkatan impedansi ke bawah. Kalau negatif, berarti ada peningkatan impedansi ke. Nah, ketiga itu trace seismic. Jadi trace seismic itu konvolusi keduanya apa aja. Jadi itu ada wavelet dan juga ada koefisien refleksi. Nah, ini yang kita lihat di penampang seismik. Tujuannya itu konvolusi dalam processing seismik adalah membalikkan proses ini. Proses konvolusi dari trace, eh, kemudian kita dapatkan koefisien refleksinya. Nah, oke, langsung saja ke koordinatnya. Untuk yang pertama, pastinya dan salah satunya yang terpenting adalah import dulu library. Kita ada 3 library, ada NumPy, Matplotlib, PyPlot, dan juga PageSpec. Nah, oke, sudah kita import library-nya, kemudian kita masukkan parameter-parameternya. Parameter-parameternya itu ada 5, yaitu yang pertama itu dt 0 sebesar 0,01. Nah, dt 0,01 ini berarti kita merekam satu sampel setiap 1 mili detik. Nah, di akuisisi seismik sebenarnya itu sampel interval biasanya itu 1 sampai 4 milisecond. Jadi semakin kecil dt berarti semakin tinggi frekuensi yang bisa kita harapkan, berarti semakin bagus resolusinya. Nah, itu berkaitan dengan Nyquist kemarin itu. Oke, selanjutnya ada N200. Nah, N200 ini berarti seismik kita itu sepanjang 200 sampel atau 200 milisecond. Nah, anggap aja begitu ini untuk simulasi kali ini. Kalau di Google bisa teman-teman bergantung nanti keinginan kalian. Nah, kemudian ada
Ini ada T. T itu adalah vektor waktu untuk wavelet, jadi simetris di sekitar node. Nah, ini penting karena wavelet harus zero phase atau mendekatinya. Kemudian ada T2. Nah, T2 itu adalah vektor waktu untuk trace hasil konvolusi. Jadi mulai dari nol. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya itu kita definisikan model di bawah permukaan kita, subsurface, atau yang disebut itu koefisien refleksi tadi. Nah, sudah. Nah, jadi itu maksudnya eh, kita mulai itu kan dari mulai array itu dengan panjang 200 sampel. Jadi artinya anggap saja kita punya bumi yang homogen dulu. Kemudian terus kita set 4 reflektor di posisi sampel di 30, 70, 120, dan 160 yang ini. Nah, yang setara dengan kedalaman waktu sekitar 30 milisecond, kemudian 70 milisecond, 120 milisecond, dan 160 milisecond. Jadi nilai-nilainya adalah koefisien refleksi. Itu nilai-nilai koefisien refleksi itu plus plus minus 0,6 nih, plus minus 0,6, plus 0,6 dan juga plus 0,8, yang berarti untuk nilai yang 0,6 dan 0,8 itu impedansi itu meningkat ke bawah. Itu yang berarti eh, kita masuk ke lapisan yang lebih keras. Jadi pertama itu lebih lebih lunak, kemudian selanjutnya lebih keras. Untuk yang minus itu adalah sebaliknya. Jadi dia lebih lunak. Pertama keras, kemudian lunak. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan fungsi-fungsi recurrent apa waveletnya. Nah, kita gunakan ada 4, ada recur, ada Hornsby, ada Gaussian, dan juga ada Claude. Gitu kan. Hmm. Fungsi recur itu juga dikenal sebagai Mexican head wavelet. Jadi adalah wavelet yang paling sering dipakai dalam simulasi dan tutorial dalam geofisika. Nah, rumusnya itu adalah turunan kedua dari Gaussian. Jadi parameter F ini adalah frekuensi dominan dalam Hertz. Jadi semakin tinggi F, semakin sempit wavelet di domain waktu, dan semakin tinggi resolusi vertikal yang bisa kita capai. Nah, ini adalah konsep dasarnya itu. Jadi eh, frekuensi tinggi itu adalah kelihatan nanti itu di penambangnya, di grafiknya itu bakal berdempetan begitu. Nah, persamaannya itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada 1 dikurangi 2 pi ft kuadrat, dan juga yang kedua itu ada eh, eksponen dari min pi ft kuadrat. Jadi yang pertama itu yang ini itu merupakan membentuk loop utama dan dua loop minor. Dan untuk yang ini, yang pot ini itu envelope dari Gaussian yang mengontrol lebar total waveletnya. Oke, selanjutnya untuk ini kan yang recur. Selanjutnya itu yang Ormsby.
Ini yang Ormsby. Nah, dari wavelet Ormsby itu didefinisikan oleh 4 frekuensi, F1, F2, F3, dan juga F4, yang membentuk trapesium di domain frekuensi. Jadi ini jauh lebih realistis, karena seismik nyata itu punya bandwidth terbatas, bukan satu frekuensi tunggal. Jadi kita contoh ini, eh, kita pakai Ormsby yang 5, 4, 10, 40, dan juga 50. Jadi artinya frekuensi mulai dari taper naik di 5 Hz, kemudian penuh di 10 Hz, mulai kemudian turun lagi di 40 dan habis di 50. Nah, kita tambahkan juga sama dengan 1 pangkat min 1 atau 0,1 untuk menghindari division by zero atau trik kecil nanti di sinyalnya. Kemudian hasilnya dinormalisasi bagi nilai absolut maksimal, supaya amplitude itu maksimalnya selalu 1. Nah, selanjutnya itu adalah wavelet Gaussian. Nah, jadi ini adalah contoh pertama dari Gaussian. Kadang disebut Gaussian derivative wavelet. Jadi parameter sigma min S sama dengan 1/2πf itu mengontrol lebar kurva. Nah, bentuknya antisimetris atau satu loop positif, satu negatif. Jadi dalam geofisika, ini bisa mempresentasikan karakteristik wavelet yang zero crossing di tengah, yang berimplikasi pada bagaimana kita menginterpretasi puncak dan eh, apa puncak yang palung lah, Pak, yang palungnya itu di penambang seismik di lapangan, tapi di lapangan ini jarang dipakai langsung, tapi sering muncul di dalam studi sinyal dan filter desain. Oke, yang selanjutnya adalah clouder yang terakhir. Itu kita pakai velvet clouder. Nah, oke, ini untuk wavelet clouder itu wavelet yang paling relevan di industri. Nah, ia merupakan auto correction dari sinyal linear sweep. Nah, atau lebih tepatnya, itu adalah representasi ideal dari wavelet yang dihasilkan oleh sumber vibroseis. Nah, vibroseis itu adalah truk besar yang memvibrasikan plat besi di permukaan tanah dengan frekuensi yang naik secara linear dari Fmin ke Fmax selama durasi T. Jadi setelah cross correction dengan pilot sweep, kita dapatkan sesuatu yang mendekati wavelet clouder ini. Nah, untuk Fmin sama dengan 10 dan juga Fmax 60, artinya bandwidth itu 50, cukup, jadi cukup lebar eh, untuk resolusi yang baik nanti. Oke. Dan juga ada ini TS. Nah, ini untuk menghindari singularitas saat T sama dengan 0 karena ada pembagian dengan T di rumusnya. Oke. Nah, ini untuk selanjutnya ini sudah. Selanjutnya adalah konvolusi.
dua fungsi helper yang kita pakai terus. Convolve RW itu melakukan konvolusi antara reflectivity series R dan wavelet RW. Kita pakai convolve NP convolve itu dengan module yang menghasilkan output lebih panjang dari input. Lalu kita potong bagian tengahnya supaya panjang trace tetap N. Itu namanya trim di konvolusi. Nah, selanjutnya ada size plot AX, Y, dan lain-lain. Ini adalah fungsi plotting seismik, fungsi plotting seismik. Jadi trace itu dilukis secara horizontal, X sama dengan amplitude, Y itu waktu. Nah, sumbu Y itu dibalik karena dalam geofisika waktu 0 ada di atas dan semakin ke bawah semakin dalam. Nah, area positif diisi warna solid, ini warna solid, kemudian area negatif diisi warna abu-abu. Ini. Nah, selanjutnya adalah perbandingan 4 jenis wavelet. Jadi nanti kita bandingkan bagaimana respon apabila diberi sinyal, kemudian dikonvolusi, dan bagaimana responnya. Pasti kan bentuknya berbeda-beda kan, tergantung nanti apa, bentuk waveletnya itu seperti apa. Lanjut. Wavelet. Nah, ini itu untuk nama data, kemudian ini itu nama, kemudian ini datanya, dan juga ini untuk penggunaan warna. Hal yang sama juga kita eh, lakukan ke yang Ormsby, kemudian Gaussian, dan juga Claude. Nah, itu kita perhatikan bahwa axis Y adalah waktu dan juga sumbu X adalah amplitude. Jadi kebalikan dari grafik konvensional. Nah, eh, jadi saat kita run kode ini, kita perhatikan perbedaannya, recursive dan simetris. Kemudian sudah dan Nah, ini sudah ada hasilnya. Jadi Ricker itu bersih dan simetris. Kemudian OSPI itu punya side lobe kecil dari kiri, dan dari kiri kan dan juga kanan. Kemudian Gaussian terlihat lebih antisimetris, dan Clouder itu punya banyak osilasi di samping lobe utama. Oke, dan itu adalah wavelet
dikonvolusi dengan reflectivity. Jadi nanti hasilnya adalah trace seismic. Ini. Nah, sekarang kita itu memvisualisasikan ke proses konvolusinya secara lengkap. Nah, grid 4 baris kali 3 kolom ini menampilkan untuk setiap wavelet itu adalah wavelet itu sendiri. Jadi reflectivity series yang sama dan hasil trace sintetiknya. Nah, reflectivity seriesnya itu identik di semua baris. Kita lihat, ini sudah kita run. Nah, 4 spek di posisi yang sama, tapi trace hasilnya berbeda-beda tergantung wavelet yang dipakai. Jadi ini kita lihat kan, ini untuk yang Ricker 30 Hz. Nah, kita konvolusikan dengan reflectivity koefisiennya. Nah, kita hasilkan trace-nya untuk yang Ricker. Kemudian yang untuk Orsby, kita lihat berbeda kan dari yang Ricker tadi. Dan juga ini untuk yang Gaussian. Kemudian yang ada yang Clouder. Nah, kenapa sih kita perlu di processing itu nanti kita perlu wavelet estimation karena kita itu perlu tahu bentuk wavelet sebenarnya sebelum bisa melakukan proses dekonvolusi yang akurat gitu. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan efek frekuensi terhadap resolusi seismik. Nah, jadi eh, nah ini itu sama seperti yang tadi. Jadi kita plot paling informatif di code kali ini yaitu kita pakai grid spec. Jadi alat untuk layout untuk matlablib yang yang lebih fleksibel dari plot biasa. Jadi untuk membuat grid 2 kali 4 kita akan membuat grid 2 kali 4. Nah, kemudian kita lakukan looping
Jadi untuk yang Richter ya, ini kita lakukan perbedaan frekuensi di Richter. Jadi kan tadi ini sudah 30. Nah, kita gunakan frekuensi yang berbeda, yaitu 15, 30, dan 60. Jadi tiga kolom pertamanya itu perbandingan 15, 30, dan 60. Kemudian kolom keempat itu overlay ketiganya. Itu sudah. Nah, ini untuk plot. Ini adalah W adalah tadi yang sudah kita definisikan di awal. T adalah waktu, kemudian colornya itu C, dengan language itu 2, dan juga axis line itu 0, dengan color itu K, dengan language 0,5, dan dia berbentuk seperti garis-garis patah-patah kan. Kemudian ini ada judul, ada Richter, kemudian F ini berapa hertz, berarti ini frekuensi yang sudah kita definisikan. Nah, ada 15, 30, 60, kemudian ada untuk sumbu F-nya itu amplitude, dan sumbu Y-nya adalah waktu. Tuh. Nah, ini di-invert, dibalikan seperti biar seperti di kenyataan. Nah, ini perubahan frekuensi di Richter dapat kita lihat. Yang pertama Richter yang 15 Hz, kemudian 30, 60. Kita lihat apa perbedaannya. Ya, betul. Itu perbedaannya dia jauh lebih sempit yang 60 Hz dibandingkan 15. 15 lebih lebar ya. Untuk overlay-nya begini. Kemudian apabila kita taruh di trace, itu teman-teman bisa dilihat eh, apa yang Richter 15 Hz itu dia lebih lebar frekuensinya. Berarti eh, jadi ada di trace ini ada reflektor-reflektor yang berdekatan menjadi blur. Jadi tidak bisa dibedakan. Namanya tunning effect. Kalau jarak antar reflektor lebih tipis dari lambda per 4 atau seperempat panjang gelombang, maka tidak bisa dipisahkan. Richter 60 Hz itu wavelet sempit dan juga speknya tajam. Setiap reflektor berdiri sendiri, jadi resolusi vertikal meningkat lebih tinggi daripada yang 15 Hz. Nah, nanti di lapangan eh, kita ingin frekuensi tinggi, tapi masalahnya frekuensi tinggi itu lebih cepat teratenuasi apabila dia eh, energinya lebih habis apabila terdapat perbedaan lapisan. Jadi makin dalam tes kita, makin rendah frekuensi yang sampai. Nah, trade-off klasik antara revolusi versus penetrasi kedalaman dalam seismik. Jadi ada rumusnya. Jadi apabila penetrasi rendah seperti 15 Hz ini, itu penetrasinya lebih dalam daripada trace yang 60 Hz. Oke. Selanjutnya itu menunjukkan, kita ingin menunjukkan bagaimana perubahan pada model geologi bawah tanah langsung terefleksikan pada trace seismik.
ini untuk case satu kita biarkan original. Nah, kemudian case 2 itu dia digeser menjadi dipindah dari 120 ke 90 Hz. Nah, nanti kita lihat di trace itu bagaimana gitu. Nah, ini pergeserannya tadi dari 90 ke 120. Nah, ini efek modifikasi reflektor terhadap sintetik seismik. Jadi ini yang original, kemudian dia ini perbandingan antara original dan si sudah kita modifikasi. Nah, di bawah-bawah ini adalah kita lihat apabila digeser ke naik dan juga perbandingan kemudian sintetiknya. Nah, kemudian apabila reflektor ditambah, kemudian ada juga yang kekuatan RC bervariasi. Jadi yang digeser ini, untuk yang digeser ini, itu reflektor ketiga dipindah dari 120 ke 90 milisecond. Nah, di trace kita lihat puncak ketiga bergeser. Nah, ini awalnya di sini bergeser naik. Ini analog bawah dengan lapisan yang lebih dangkal. Ini misalnya akibat reimplementasi struktur atau kesalahan picking di software. Tuh, naik sedikit. Kemudian apabila yang di level ditambah itu ditambah di 140. Nah, berarti karena jarak antara reflektor 120 dan 140 sangat kecil, di trace-nya kemungkinan tidak bisa memisahkan keduanya, tergantung frekuensi wavelet. Nah, kemudian untuk yang RC yang bervariasi itu kita lihat amplitudo trace berbanding lurus dengan kekuatan RC. Nah, ini dasar dari analisis amplitudo seismik. Di penampang kita bisa mengindikasikan akumulasi gas atau perubahan fluida. Nah, oke, lanjut ke PPT. Oh, ini belum jadi. Sebentar, tadi itu misalnya. Nah, oke. Jadi ini kita belajar tentang wavelet tadi. Nah, tujuannya adalah untuk membangun dan membandingkan jenis wavelet seismik yang umum digunakan, yaitu Richter, Ormsby, Gaussian, dan juga Calder. Kemudian kita belajar proses konvolusi antara wavelet dengan RC atau koefisien refleksi untuk menghasilkan res seismik. Nah, kemudian mencari tahu pengaruh frekuensi wavelet terhadap resolusi vertikal seismik. Dan selanjutnya itu menganalisis bagaimana perubahan pada model reflektor bawah tanah tercermin pada trace seismik. Ini dasar teorinya dari fondasi akustik yang merupakan perkalian dari densitas dan juga kecepatan gelombang seismik. Kemudian koefisien refleksi yaitu impedansi perbandingan impedansi akustik dengan nilai berkisar min 1 sampai 1. Kemudian model konvolusi itu hasil trace adalah hasil konvolusi antara wavelet dan juga RC. Kemudian wavelet seismik itu adalah representasi bentuk puls gelombang yang dikirim ke bumi. Tuh. Nah, ini perbandingan 4 wavelet tadi. Jadi untuk yang Richter dia lebih simetris dan juga lebih bersih. Kemudian Ormsby itu lebih lebar dan juga ada set loop kecil di kanan kirinya. Kemudian untuk yang Gaussian itu paling sempit dan tajam. Jadi seperti apa kalau kalian tahu itu seperti model magnetik. Dia antisimetris jadi satu loop plus dan juga satu loop min. Nah, untuk Lauder itu paling lebar yaitu 113 milisecond
banyak osilasi di samping mencerminkan autocorrelation swab panjang pada Birboceis darat. Tadi Birboceis kan itu truk besar itu. Ini hasilnya untuk konvolusi merupakan wavelet dikonvolusikan wavelet dikalikan dengan RC kemudian menghasilkan trace seismic. Ini adalah konvolusi. Nah, koefisien refleksi identik namun trace berbeda. Nah, pada 4 baris menggunakan arti yang sama, tapi bentuk trace yang berbeda. Wavelet itu berfungsi sebagai filter yang mewarnai informasi geologi. Nah, itu nanti membuktikan perlunya wavelet estimation. Nah, Raker itu trace yang paling bersih, kemudian Crowther itu interferensi lateral, di mana levelnya itu 113 yang menyebabkan tiap reflektor meninggalkan jejak panjang. Mana? Nah, yang Crowther ini. Reflektor di 120 dan 160 milisecond itu hampir overlap. Jadi hampir sama begitu. Jadi untuk wavelet yang berbeda dapat menyebabkan misinterpretasi di posisi reflektor. Nah, jadi pentingnya wavelet deconvolution adalah langkah wajib dalam seismic processing nanti. Kemudian ini efek frekuensi terhadap resolusi vertikal seismik. Jadi semakin rendah frekuensinya itu dia semakin dalam penetrasi kedalamannya itu. Karena energinya bakal lebih menjalar terus daripada yang frekuensi tinggi, jadi lebih cepat itu. Ini sensitivitas trace terhadap modifikasi reflektor dan juga kesimpulan. Nah, pada kesimpulannya, pilihan wavelet itu menentukan karakter penampang seismik. Meskipun model bumi sama, setiap wavelet menghasilkan trace yang berbeda, sehingga pemilihan wavelet dalam akuisisi dan processing langsung mempengaruhi hasil interpretasi. Yang kedua itu frekuensi menentukan resolusi, namun dibatasi fisika bumi. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin tipis lapisan yang bisa dideteksi atau gampangannya itu lambda per 4, panjang gelombang per 4. Namun frekuensi tinggi lebih cepat teratenuasi dalam bumi sehingga ada batas praktis yang tidak bisa dihindari. Nah, trace seismik adalah rekaman sensitif namun terbatas. Setiap perubahan pada reflektor tercermin langsung di trace. Tetapi ketika dua lapisan terlalu berdekatan di bawah turning thickness, informasinya bercampur dan tidak bisa dipisahkan dari data seismik saja. Seperti yang 120 sama 140, kalau nggak salah tadi. Tuh. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.